Halo, selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi momen couple dan momen inersia. Apa itu? Nah, kalian pasti tahu kompas kan? Ya, pasti tahu ya. Jadi kompas itu digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Nah, prinsip kerja kompas itu adalah gaya tarik-menarik magnet pada jarum kompas ya dengan kutub magnet bumi itu. Nah, di mana besarnya gaya tarik menarik antara ujung jarum kompas, kedua ujung jarum kompas ini memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, besar dan dari gaya tarik menarik itulah yang disebut dengan couple. Jadi, couple itu merupakan pasangan gaya-gaya sejajar yang memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah yang mengakibatkan benda berotasi. Nah, di sini pada jarum kompas, bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, ada dua gaya yang bekerja pada ujung-ujungnya, ujung jarum kompas ini. Jadi, kedua gaya tersebut itu bernilainya sama besar. Ya. Kalian perhatikan di sini ada garis-garis gaya yang terpisah sejauh D. Nah, D itulah merupakan jarak tegak lurus garis kedua gaya tersebut. Ya. Nah, sedangkan momen couple itu merupakan besar couple itu. Jadi, besarnya couple itu dinyatakan dengan momen couple. Secara sistematis, persamaannya itu adalah M dikali dengan gaya dikali jarak. Itu ya. Nah, di mana M itu merupakan momen couple, F itu adalah gaya, D itu adalah jarak antara kedua gaya. Nah, sama dengan momen gaya, jadi momen couple juga memiliki arah. Jadi kalau misalkan momen couple itu, benda itu berputar searah dengan jarum jam, maka couple-nya itu bernilai positif. Gitu ya, jadi gayanya bernilai positif. Tapi kalau benda tersebut berputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka couple-nya itu bernilai negatif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ke contoh soal. Ya. Nah, perhatikan, sebuah batang homogen memiliki panjang 2 meter. Kedua ujung batang dikenakan gaya seperti gambar berikut. Ya, ini gambarnya. Nah, di sini disuruh menentukan besar momen couple gaya pada batang. Jadi kalian perhatikan dari gambar. Jadi di gambar ini batang homogen yang panjangnya 2 meter. Jadi di masing-masing ujungnya itu terdapat gaya yang bekerja itu sama besar. Ingat ya. Jadi momen couple itu memiliki gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Kalau kalian perhatikan. Itu. Beda dengan momen gaya. Kalau momen gaya itu gaya yang bekerja pada benda tersebut itu tidak sama besar. Gayanya berbeda. Ya, jadi otomatis arahnya juga berbeda kan. Masing-masing dia. Nah, kalau di momen couple itu adalah gayanya yang bekerja pada benda itu sama besar tetapi arahnya berlawanan. Oke. Nah, ini diketahuinya jadi F-nya itu adalah 20. Sedangkan jaraknya itu adalah dari panjang batang tersebut ya. Itu adalah 2 meter. Jadi masuk ke dalam rumusnya, itu M sama dengan F kali D, maka masukkan angkanya, F-nya ganti dengan 20, D-nya ganti dengan 2. Jadi 20 kali 2 itu adalah 40. Oke, itu. Bisa ya, sampai di sini. Oke. Kita lanjut ke momen inersia. Nah, momen inersia pada partikel yang pertama. Jadi di sini ada beberapa. Jadi nanti beda jenis bendanya itu berbeda momen inersianya, tergantung dari bendanya ya. Jadi yang kita bahas ini yang pertama itu adalah momen inersia pada partikel. Jadi ada sebuah partikel ini bermasa M. Jadi ada sebuah partikel bermasa M yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital ya.
Jadi gerak rotasi itu adalah perputaran pada porosnya. Jadi porosnya itu ini, di sini, titik ini. Ya, jadi jari-jarinya itu adalah R. Nih, kita gunakan jari-jari lintasannya itu adalah R ya. Jadi di sini sama seperti di gerak melingkar, kita pelajari di kelas 10, bahwa benda yang bergerak melingkar atau bergerak rotasi itu memiliki gaya, yaitu gaya sentripetal. Itu ya, masih ingat kan? Nah, jadi di sini momen inersia itu pada sebuah partikel ini itu besarnya adalah massa dari benda tersebut dikalikan dengan R-nya, lintasan atau jari-jarinya, atau jarak dari benda tersebut ke pusatnya, itu dikuadratkan. Ya, itu. Nah, jadi momen I itu adalah momen inersia, M itu adalah massa partikel, R itu adalah jari-jari lintasannya. Nah, hubungannya langsung dengan percepatan sudut, ya, karena kita tahu bahwa tadi partikel tersebut kan berputar secara rotasi ya, bergerak rotasi, sehingga ada juga percepatan sudut selain dia memiliki gaya sentripetal, kan itu. Jadi di mana percepatan sudut hubungannya dengan torsi ini. Jadi torsi atau momen gaya itu sama dengan I itu adalah momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, itu ya. Ini percepatan sudut. Nanti I-nya ini tergantung dari bendanya. Kalau dia bendanya tadi hanya berupa partikel, maka itu diganti dengan M dikali R kuadrat. Nah, bagaimana dengan benda yang lain? Misalkan dia bentuknya silinder, bentuknya bola, pejal, gitu ya. Jadi di sini saya berikan untuk momen inersia benda tegar. Jadi benda tegar itu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Itu ya. Jadi contohnya apa? Ini. Ada benda itu yang pertama pada batang homogen. Nih, batang homogen itu ada dua, tergantung dari letak sumbu rotasinya. Kalau dia terletak sumbu rotasi benda batang homogen itu terletak di tengah-tengah, maka ini yang kalian pakai momen inersianya itu adalah I sama dengan 1/12 dikali massa dari batang homogen tersebut dikalikan dengan L-nya. L itu adalah panjang dari batang homogen tersebut dikuadratkan ya. Nah, tapi kalau dia porosnya itu ada atau sumbu rotasinya itu ada di salah satu ujungnya, ujung batang tersebut, maka persamaan momen inersianya itu tidak lagi 1/12, tetapi yang digunakan adalah 1/3. Jadi 1/3 dikali dengan massanya, massa dari batang, dikalikan dengan panjang batang homogen tersebut dikuadratkan. Ya, jadi nanti tergantung dari soalnya seperti apa. Kalau dia misalkan batang homogen, terus kalau sumbu putarnya itu ada di tengah-tengah, silakan kalian gunakan yang rumus ini. Kalau misalkan dia ada di tepi atau salah satu sisinya, berarti yang ini yang sepertiga. Itu jadi kembali lagi tergantung dari benda dan sumbu rotasinya. Contoh benda yang lain lagi, itu misalkan nih, cincin tipis ya. Kayak cincin ya, namanya cincin tipis. Itu ada nanti pusatnya kan berupa lingkaran, cincin itu kan berupa lingkaran. Jadi kalau misalkan dia titik pusatnya di lingkaran tersebut, ya nanti digunakan itu adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Tapi kalau misalkan di salah satu diameternya, ya, di salah satu diameternya, maka yang digunakan adalah setengah MR kuadrat itu. Nah, kalau silindir pejar juga sama. Kalau di silindir pejar, kalau sumbu putarnya itu ada melalui sumbu silindernya pada pusatnya, ini ya, itu digunakan setengah MR kuadrat ya. Ini perhatikan gambarnya. Jadi, dari gambar ini, sumbu rotasinya ada di sini. Tengah-tengah ini ya. Tapi kalau dia melalui diameternya, di tengah ini, gambar ini, maka yang digunakan adalah ini momen inersianya. Jadi itu sama dengan 1/4 dikali M dikali R kuadrat ditambah 1/12 M dikali L kuadrat itu. Jadi kalau R itu adalah jari-jarinya, jari-jari silinder pejalnya, kalau L itu adalah panjang dari silinder tersebut.
Itu beda ya. Nah, contoh yang lain lagi, pada benda silinder berongga, ini ada di tabel, nanti perhatikan. Nah, kalau bola pejal, jadi ada nanti bola pejal, ada bola berongga. Nah, kalau bola pejal itu bola yang padat. Jadi tengahnya itu tidak berongga, tidak bolong dia, tidak ada udara di dalam bola tersebut, itu namanya bola pejal. Jadi, kalau bola pejal, itu dia, ini, momen inersianya itu adalah 2/5 dikali massa dari bola tersebut dikalikan dengan kuadrat dari jari-jarinya. Oke, kalau dia bola berongga, ini 2/3. Jadi beda ya. Jadi nanti di dalam soal bedakan bendanya itu apakah bola pejal atau bola berongga. Seperti itu ya. Oke, nah kita langsung ke contoh soal aja. Jadi tadi tabel-tabel yang tadi itu beberapa benda itu bisa kalian lihat di buku paketnya ya. Di sana sudah diterangkan, ada tabelnya juga. Silakan nanti di sana lebih lanjut ada materinya ya. Kita ke contoh soal. Oke, yang pertama. Bola bermassa 200 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 30 cm. Seperti gambar. Nah, ini gambarnya ya, bola. Nah, di sini ditanyakan adalah momen inersia bola terhadap sumbu AB. Jadi, garis AB ini itu merupakan sumbunya. Jadi, pusat dari rotasinya. Nah, kita disuruh mencari momen inersianya. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi, diketahui adalah massa dari bola itu adalah 200 gram. Ingat ya, massa itu satuannya kilogram, berarti kamu harus ubah ke dalam kilogram. Ya. Jadi di sini 200 gram, jadikan kilogram, berarti 0,2. Jari-jarinya, ini. R-nya itu panjang talinya ya, 30 cm, itu sama dengan 0,3 meter. Oke, yang tanya itu adalah momen inersia di AB. Ya, kita pakai M kali R kuadrat. Kenapa? Nah, karena di sini tidak diketahui. Jadi, apakah bendanya dia itu bola pejal atau bola berongga? Nah, jadi kalau misalkan tidak ada sesuai dengan tabel tadi, maka kita menggunakan persamaan umumnya, yaitu massanya dikalikan dengan R kuadrat. Oke, kita masukkan. M-nya 0,2 dikalikan dengan 0,3 kuadrat. Jadi, jawabannya itu adalah 0,018. Atau 1,8 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Itu ya. Oke, contoh soal yang kedua. Ya, perhatikan. Bola A bermassa 60 gram dan bola B bermassa 40 gram dihubungkan batang AB. Massanya diabaikan. Ini ya. Jika kedua bola diputar dengan suhu putar di P, maka momen inersia sistem adalah. Jadi ditanya adalah momen inersia di titik P ini. Ya. Yang tadi cuma satu bendanya. Sekarang ada dua bola. Oke, kita ya diketahui massa MA-nya itu adalah 60 gram jadikan kilogram. Oke. Massa bola B itu adalah 40 gram jadikan kilogram. R-nya juga. Jadi R itu adalah jarak ke porosnya atau sumbunya ya. Jadi yang A itu adalah 15 cm. Jarak RB-nya itu adalah 5 cm. Jadikan meter ya. Sehingga ya ini tinggal tambah. Jadi kalau di sini kalau untuk di momen inersia itu kita tidak perlu melihat benda itu berputar kemana. Jadi tetap rumusnya itu adalah ditambah. Jadi kalau misalkan nanti ada 3 benda di sini, bola A, bola B, bola C gitu misalkan, berarti tambahkan nanti MC dikali R C kuadrat kayak gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya ya. MA-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Saya jadikan bilangan berpangkat ya biar mudah untuk kita menghitungnya ya. Jadi MA-nya 6 kali 10 pangkat min 2, RA-nya itu 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. MB-nya 4 nih ya. Oke. Berarti kan 15
dikuadrat itu adalah 225. Ini, ingat kalau bilangan berpangkat dikuadratkan, berarti pangkatnya ini dikalikan, ya. Jadi 2 kali 2, itu min sini 4, ya. Oke, begitupun dengan yang di sini. Oke, nah langsung ini kalikan dulu. Jadi 6-nya dikalikan dengan 225. 6 dikali 225 itu adalah 1350. Udah? Nah ini, pangkatnya diapakan? Kalau dia kali, pangkatnya dijumlahkan. Jadi min 2 ditambah dengan min 4, itu adalah min 6. Gitu. Nah, di sini juga sama. 4 dikalikan 25, itu 100. Sedangkan, ini min 2 dikalikan min 4, itu adalah min 6. Jadi, perhatikan kalau di sini kan tambah ya, penjumlahan. Ingat, kalau penjumlahan, ingat lagi di materi kelas 10 ya, pesanan satuan tentang notasi ilmiah, itu ya, penjumlahan pengurangan, angka penting, yang seperti itu. Nah, di sini, perhatikan lagi. Di sini, kalau dia penjumlahan, ingat, pangkatnya ini harus sama, baru bisa dijumlahkan. Beda dengan perkalian atau pembagian. Ya, jadi kalau perkalian perbagian, walaupun dia berbeda pangkat, itu masih bisa kita hitung. Tetapi kalau dia penjumlahan atau pengurangan, itu harus samakan dulu pangkatnya. Kalau pangkatnya itu berbeda. Nah, ini kebetulan pangkatnya sama. Jadi ini ditambahkan aja. 1350 ditambah dengan 100. Jadi, jawabannya adalah 1450 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, itu menjadi 14,50 kali 10 pangkat min 4 kg kali meter kuadrat. Nah, itu ya. Oke, nah itu contoh soalnya. Oke, nah ini yang untuk susunan 3 buah massa ya. Jadi, massanya ada 3, bendanya ada 3. Oke, ada M1, ada M2, ada M3. Nah, yang di sini dicari itu adalah dalam soal, tentukan momen inersia sistem jika diputar menurut porosnya di IP dan yang kedua adalah porosnya di Q. Jadi ini, ingat ya. Oke, kita cari yang dulu di P. Oke, nah yang di P. Kalian perhatikan, yang di P, berarti P itu ada benda yang massanya M1, ya kan? Jadi, benda M1 ini tepat berada di sumbu porosnya, itu ya. Sehingga kita masukkan angkanya. Tetap ya, ada 3. Di sini karena ada 3, jadi masukkan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Oke, kita langsung saja ganti. M1-nya itu adalah 1 kg, R1-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena M1 itu menjadi pusat atau menjadi poros. Jadi, R-nya itu adalah 0. Ingat ya, R itu adalah jarak benda ke poros. Itu. Nah, M2. M2-nya itu adalah masanya 2 kg. R-nya 1. Ya, jadi dari M2 ke M1. Itu ya. Ditambah M3-nya adalah 3 kg. R3-nya itu adalah, nah dari sini ke M1. Berarti 1 ditambah 1. Jadi R3-nya itu adalah 2. Oke. Langsung 0 kuadrat itu 0 kali 1, 0. 1 kuadrat itu 1 kali 2, 2 kuadrat 4. Jadi nanti 3 kali 4, 12 ditambah dengan 2. Jadi jawabannya 14 kg meter kuadrat. Itu untuk yang di poros P. Nah, untuk di poros Q, perhatikan. Sekarang kalau porosnya di Q, berarti M2-nya menjadi poros ya. Nanti R2-nya itu nilainya 0. Ingat, yang menjadi poros dia nilainya 0. Dimasukkan angkanya. M1-nya 1, R1-nya 1, ditambah M2 2, R2-nya 0, ditambah M3-nya 3, R3-nya 1. Udah 1 tambah 0 tambah 3, jadi 4 kg
meter kuadrat. Nah, itu ya tadi. Untuk 3 buah benda. Nah, ini contoh soal lagi. Nah, kalau dia bendanya seperti ini pada gambar. Jadi, massa masing-masing bola itu sama. Jadi, diketahui masing-masing bola itu nilainya sama, yaitu 200 gram. Dihubungkan dengan kawat yang massanya diabaikan. Panjang kawat adalah 40 cm dan lebarnya itu adalah 20. Jadi, dari A ke B itu adalah 20. C ke D juga 20. A ke C 40. B ke D itu 40. Oke. Nah, ini. Jadi, kita langsung saja ke rumusnya. Ya, soal dari ini ya. Oke. Jadi, MA dikali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat ditambah MC kali RC kuadrat ditambah MD dikali RD kuadrat. Oke. Untuk massanya, 200 gram ini kita ubah ke dalam kilogram, jadinya 0,2 ya. RA-nya itu adalah 0, ingat, karena dia sebagai sumbu. Jadi, A sama B-nya itu nanti R-nya itu adalah 0 ya. Jadi, masukkan angkanya, RC-nya dari C ke sumbunya ini adalah 40 cm, jadi 0,4. Yang D juga sama, ya. Jadi, langsung dihitung. Nah, ini 0,4 dikuadratkan, itu adalah 0,016 atau 16 kali 10 pangkat min 2. Ya, saya jadikan pangkat, oke. Ini juga sama. Jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 2 ditambah 3,2 kali 10 pangkat min 2. Jadi, jawabannya itu adalah 6,4 kali 10 pangkat min 2. Jadi, ingat ya, kalau dia sumbunya itu adalah di AB, maka RA sama RB-nya itu nilainya 0. Kalau dia sumbunya di RC, gitu misalkan, CD ya, maaf nih, C sama D, garis CD ini, maka RC sama RD-nya itu adalah 0. Kalau dia porosnya di AC, maka RA sama RC-nya yang 0 itu. Jadi tergantung dari porosnya di mana, atau sumbu dari sumbu putar dari benda tersebut di mana. Kalau dia ada di tengah-tengah, misalkan tepat di sini, berarti kesemuanya ini ada nilainya. Jadi dari A ke sumbunya, dari B ke sini, C ke tengah-tengah itu ya. Jadi itu. Contoh soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini ada 5 buah benda atau partikel ya, yang massanya M1, ini M1, M2, M3, M4, dan M5. Jadi di sini masing-masing sudah diketahui M1-nya 1 kilogram, M2-nya 2 kilogram, M3-nya 3 kilogram, M4-nya 4 kilogram, M5-nya 5 kilogram. Jadi di sini disuruh menentukan momen inersia jika poros bendanya itu ada di sumbu X dan di sumbu Y. Itu. Oke. Jadi kalau di sini sumbu atau porosnya itu dari sumbu X, perhatikan, kalau di sumbu X, maka partikel yang ada di sumbu X, yang tepat ada di garis sumbu X, itu R-nya nanti bernilai 0. Begitu juga dengan sumbu Y. Jika porosnya itu ada di sumbu Y, maka massa yang ada di sepanjang sumbu Y ini, R-nya nanti bernilai 0. Itu ya. Oke. Kita langsung ke sumbu Y, X dulu ya. Sumbu X dulu. Oke. Untuk di sumbu X. Nah, ini. Masih ya. Karena ini sebuah partikel, maka M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat ditambah M5 kali R5 kuadrat. Jadi di sini yang ada di sumbu X itu adalah M1, M3 sama M5. Berarti di sini R1, R3 sama R5-nya itu bernilainya 0. Ini 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat R2 sama R4.
Oke, R2-nya, ini perhatikan, M2-nya itu adalah 2 kilo, R-nya dari M2 ke X, ya. Jadi ke X, M2 ke X itu adalah jaraknya 1, maka R-nya 1. Untuk M4, dari M4 masanya 4, ya, R-nya dari sini ke sumbu X, maka R-nya juga nilainya 1. Oke, dari sini ke sini 1. Sehingga 0, 2, tambah 0, tambah 4, tambah 0. Jadi 2 tambah 4, 6. Itu ya pada sumbu X. Untuk sumbu Y, jadi porosnya di sumbu Y, ya, masih sama rumusnya seperti di sumbu X. Oke, jadi masukkan angkanya. Jadi di sumbu Y itu adalah M1 sama M4 yang R-nya bernilai 0. Karena M1 dan M4 ini tepat berada di sumbu Y. Ya. Jadi R2-nya, langsung ya, M2 kali R2, M2-nya 2, kali R2-nya 1. Jaraknya ke sini. 1, M3-nya 3, ya, R-nya juga dari M3 ke sumbu Y itu adalah 1, R4, R-nya 0, ya, M5, 5 dikali R-nya itu adalah 1 juga, ya. Oke, sehingga hasilnya itu adalah 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 1 kuadrat 2, 3 kali 1 kuadrat itu 3, tambah 0, 1 kuadrat 1 dikali 5, 5. Jadi 2 tambah 3 tambah 5, 10. Ya, jadi poros pada sumbu Y itu adalah momen inersianya bernilai 10 kg meter kuadrat. Oke, nah itu contoh soal pada sebuah partikel ya. Jadi kembali lagi nanti ingat ya, tergantung momen inersia itu tergantung dari bendanya dan tergantung dari porosnya itu ada di mana. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal pada beberapa benda tadi yang benda tegar. Ini batang homogen. Nah, perhatikan. Batang homogen bermassa 2 kg dan panjang batang homogen adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasinya terletak di ini. Ya, tepat di sini ya, di tengah-tengah berarti ya. Oke. Jadi masanya diketahui, masanya itu 2 kilo, L-nya panjangnya itulah 2 meter. Oke. Dari sini ingat tabelnya lagi. Kalau dia ke tabel tadi ya, kalau dia batang homogen tepat sumbu rotasinya ada di tengah-tengah, di titik tengah-tengah, maka berlaku rumus ini. I sama dengan 1/12 kali M dikali L kuadrat. Itu ya. Oke. Jadi, kita masukkan M-nya adalah 2, L-nya 2. Oke. 2 kuadrat 4. Jadi, 4 kali 2, 8. Langsung aja ya, bisa ya, sederhanakan. 12, ini 6. Oke, disederhanakan menjadi 2/3. Nah, itu untuk batang homogen. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini bola pejal. Biasanya yang sering keluar dalam soal-soal itu adalah bola pejal biasanya ya. Jadi kamu harus ingat itu tabel-tabel itu harus diingat rumusnya bola pejal apa, rumus momen inersianya, batang homogen apa, silinder pejal apa, cincin tipis apa, dan sebagainya ya. Oke, nah di sini dalam soal tentukan nilai momen inersia bola pejal bermassa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasinya berada di pusat bola. Jadi, seperti gambar ya. Oke, jadi M-nya adalah 15, R-nya adalah 0,1 meter. Oke, kita ini ya. Jadi, momen inersia bola pejal itu adalah 2/5. Ingat ya, kalau dia momen bola pejal, momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Kalau bola berongga, itu adalah 2/3. Itu hampir mirip ya. Jadi, jangan lupa dihafalkan kalau bisa. Nah, ini. Jadi, massanya itu adalah 15.
dikalikan R-nya itulah 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat kuadratkan 0,1 kali 0,1 0,01 dikalikan 15, atau ini bisa sederhanakan. 5, ini 5 berarti 3. 6 berarti 2 kali 3 dikalikan 0,01. Jadi jawabannya 0,06. Nah, itu. Oke. Sampai di sana mengenai momen inersia, momen couple, dan momen inersia beserta contohnya. Jadi video kali ini kita sampai di sini ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.